masalah langkah-langkah untuk pembatasan. Kita tahu bahwa kadang-kadang ada keluar istilah lockdown. Istilah lockdown itu konotasinya adalah isolasi total. Istilah umum sebetulnya populer digunakan untuk mereference isolasi total suatu wilayah. Kita kembali kepada aturan undang-undang. Undang-undang kita mengenal istilah karantina. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di situ disebutkan adanya 4 jenis pembatasan ketika terjadi pandemi, mulai dari karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Khusus karantina wilayah ini diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kewenangan dari kementerian dan kementerian menteri. Menteri itu adalah menteri di ayat 1 disebutkan menteri yang menangani masalah kesehatan, artinya menteri kesehatan. Untuk itu jika ada pembatasan-pembatasan yang itu berasosiasi dengan isolasi, tolong dikomunikasikan dengan dan diusulkan dengan kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, dan nanti situ akan lakukan evaluasi lintas menteri untuk kemudian diputuskan seperti apa pembatasannya. Pembatasan ini juga harus mempertimbangkan beberapa hal, mulai dari masalah tingkat epidemiologinya, penyebarannya separah apa, tingkat bahayanya, kemudian efektivitasnya, apakah efektif atau tidak. Jika terjadi pembatasan itu, berikutnya lagi adalah ketersediaan sumber daya dan juga teknis prosedur bagaimana untuk melakukan pembatasan tersebut, dan tentunya juga mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Pembatasan harus disertai dengan antisipasi dan kesiapan sebelumnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, social safety net. Masyarakat cukup logistik, itu yang paling utama. Yang kedua adalah dampak ekonominya. Dampak ekonomi kalau ada pembatasan, maka dapat terjadi adanya restoran yang tutup, adanya pengemudi yang mungkin tidak bisa memiliki pendapatannya berkurang, dan lain-lain. Ini perlu diantisipasi agar mereka tidak kekurangan dan cukup. Sekali lagi, kalau seandainya mereka kekurangan dan tidak cukup, terutama untuk logistik, maka yang terjadi adalah dampak gangguan keamanan. Dan kemudian rekan-rekan sekalian, kita juga harus menghitung dampak ekonomi. Kita tahu bahwa negara kita memiliki satu sistem ekonomi. Daerah-daerah adalah subsistem dari sistem ekonomi nasional. Apakah pembatasan di satu tempat akan memberikan dampak kepada daerah-daerah yang lain atau secara nasional? Ini harus dihitung. Karena bisa saja pembatasan itu membuat ekonomi daerah itu atau daerah lain menjadi terganggu atau nasional terganggu. Untuklah rekan-rekan sekalian, konsultasi perlu dilakukan kepada pemerintahan pusat, dalam hal ini gugus tugas, yang nanti akan membahasnya lintas kementerian.